Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali lagi Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-32. Untuk itu sebelumnya Al-Fakir ingin mohon izin, mohon ridho, mohon maaf kepada seluruh para tuan guru dan kepada sahabat-sahabat semuanya apabila ada kesalahan. Baik, Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-32, yaitu tentang orang-orang yang mau melihat atau menyelisik, mengetahui aib diri sendiri itu lebih baik daripada orang-orang yang diberikan pengetahuan alam-alam gaib atau alam malaikat. Jadi tentang perbedaan-perbedaan orang-orang seperti ini dijelaskan bahwa bermula perhatian engkau kepada sesuatu yang tersembunyi pada diri engkau daripada aib atau celah, aib-aib kita atau celah-celah di dalam diri kita, itu lebih baik daripada perhatian engkau kepada sesuatu yang di dinding dari engkau, dari perkara-perkara yang gaib-gaib. Itu masih lebih baik. Maksudnya adalah bermula perhatian engkau untuk mengetahui kepada sifat-sifat yang tercela dalam batin engkau, dan bersungguh-sungguh pada membersihkan diri dari aib-aib atau celah-celah yang tadi, celah-celah yang batin. Itu lebih afdol, lebih baik daripada perhatian engkau untuk mengetahui kepada sesuatu yang gaib. Itu lebih baik kita mengurusi aib-aib, celah-celah diri yang batin kita itu, daripada kita diberitahukan atau ingin mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib itu daripada engkau perkara ketuhanan seperti alam-alam jin, alam-alam siluman, alam-alam malaikat, buku takdir dan segala macam. Jadi aib-aib yang batin, sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita itu banyak. Contohnya seperti cinta kepada harta, cinta dunia. Ini aib nih. Sombong, iri, dengki, penyakit-penyakit hati nih, penyakit-penyakit batin nih, sum'ah dan yang lain-lain. Terus kita berusaha menghilangkan ini. Kita pengen berusaha untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang batin ini,
aib-aib, celah-celah yang kita ini. Kita cari guru pembimbing yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang batin kita ini. Kita berusaha ya untuk melawannya ya. Itu lebih hebat, lebih baik daripada kita berusaha untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang berada di sisi Allah ya. Aib yang batin atau sifat-sifat yang tercela pada diri kita itu tadi contohnya kan banyak sekali. Salah satunya adalah cinta harta. Jadi ya, cinta harta dunia ini juga ada dua jenis cinta harta nih ya. Di sini juga disebutkan ada orang yang cinta harta ini karena ainnya itu harta, seperti duit, kendaraan, kebun, emas, perak, batu mulia ya. Kita cinta uang, misalkan kita sayang karena ainnya, bendanya ya. Sayang untuk dikeluarkan ya. Nah, kesayangannya ini, kecintaannya pada ainnya atau benda duitnya ini, maksudnya sayang dikeluarkan buat beli baju, buat sedekah dan lain. Nah, sayangnya kepada ainnya atau bendanya tersebut ya. Ini orang-orang yang cinta harta dunia ini dengan bendanya, sayangnya untuk dikeluarkannya ini ya. Orang yang ainul mal ini adalah ainul jahil, bodoh disebutnya ya. Kita pengen mengeluarkan uang karena sayang dengan uangnya, bagusnya, emasnya itu, batu mulianya itu ya, kita mau sedekahkan, sayang, kita cinta dengan ainnya, itu harta. Yang nomor dua, ada juga orang yang cinta harta itu karena faedahnya harta, karena dengan itu harta lulus syahwatnya, lulus keinginannya. Dengan harta itu dia bisa menggapai semua keinginannya, daripada makanannya, minumannya, kendaraannya, pakaiannya, rumahnya, istrinya ya, anak-anak dan lain-lain, dengan faedah harta itu ya. Jadi ada dua, faedahnya dengan ainnya. Nah, kalau ada pada diri kita kedua sifat itu, berarti kita termasuk orang-orang yang tercela tuh ya. Cinta harta dunia juga tuh yang satu, yang kedua tuh sama-sama adalah termasuk orang-orang yang tercela. Adapun kita cinta pada harta tapi untuk kebaikan, silaturahim, untuk taat kepada Allah, maka itu bukan suatu keaiban atau sifat tercela ya. Aku sayang pada uang karena aku bisa pergi haji, sedekah, bisa menolong orang ya, itu tidak apa-apa, itu masih terpuji ya. Ini cinta pada uang tapi bukan termasuk tercela, bukan merupakan aib pada diri kita. Tapi juga jangan bohong ya. Kita itu cinta uang padahal mah tadi ainnya, atau yang kedua faedahnya itu ya. Kita bisa ukur pada diri kita apakah kita termasuk cinta harta yang dapat menyenangkan syahwatnya atau untuk kebaikan. Jadi rezeki yang datang pada engkau itu jangan pandang bahwa engkau yang usaha, tapi Allah sudah mengaturnya, yang merupakan anugerah dari Allah. Jangan sok-sokan kita seperti Korun, seolah-olah uangnya, harta bendanya itu dapat atas kepintarannya, kehebatannya, keberuntungan segala macam, padahal dari Allah ya. Nah, untuk menghilangkan kedua sifat tadi dari diri kita, maka kita harus tahu bahwa rezeki itu adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Dia dapat uangnya kita karena merasa hasil kerja keras kita ya, karena kepintaran kita, kehebatan kita, maka akan sayang kita, akan cinta kita kepada harta itu kalau kita mengaku-ngaku. Tapi kalau kita tahu, paham bahwa ya, rezeki, uang dan yang lain itu dari Allah, maka kita itu ya akan gampang sekali ya untuk dipakai ibadah. Harta itu titipan Allah, karena di akhirat akan ditanya dan dipertanggungjawabkan ya. Dan seperti cinta kita itu terhadap kedudukan, jabatan, ini juga merupakan aib. Jadi ada keinginan ya, jadi ketua ini, jadi ketua itu, jadi kepala ini, kepala itu, menjadi pimpinan ini, pimpinan itu juga merupakan aib ya.
yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena dengan punya pangkat, ya, terdapat isu pujian-pujian, ya, ingin dimuliakan, ada kekuasaan, mendapatkan uang banyak, akses yang hebat, segala macam. Ya, ini merupakan aib juga. Tapi kalau kita paham bahwa itu semuanya titipan amanah dari Allah, kita akan melaksanakan, menjalankannya dengan sukarela. Ya, kalau kita cinta kedudukan, pangkat, ya, kalau kita, ya, ingin syiar atau dakwah, ya, untuk kebaikan, maka ini bukan aib tapi kemuliaan. Jadi jadikanlah harta benda, kemuliaan, kedudukan, pangkat itu untuk dakwah, untuk syiar Islam. Ya. Nah, itulah contoh-contoh aib yang ada pada diri kita yang harus dipikirkan untuk diobati, ya, atau dibuang sama kita, ya, dihilangkan di dalam diri kita supaya bersih, ya. Jadi seperti itu tuh. Bermula sibuknya engkau dengan membahas atau memeriksa aib diri engkau dan berusahanya engkau dari membersihkannya diri dari sekalian itu lebih baik dari sibuknya engkau daripada mengetahui hal-hal yang didinding dari engkau. Jadi ilmu-ilmu gaib, ya, seperti mengetahui rahasia-rahasia manusia, ya, kita bisa menerawang kejadian-kejadian yang gaib, ya, mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang, rahasia-rahasia ilmu Allah, ya, pengen tahu alam jin, alam malaikat, bisa menyembuhkan orang dan segala macam ini, ya. Itu lebih hebatan kita itu untuk mengobati, itu membersihkan aib-aib yang ada di kita. Jadi lebih baik kita sibuk memperbaiki diri dari hal-hal yang tercela yang ada pada diri kita daripada kita sibuk dengan hal-hal yang gaib tadi, ya. Boleh kita pelajari kalau diri kita sudah bersih dari hal-hal yang tadi, yaitu aib-aib atau sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita, ya. Boleh kita pelajari ilmu-ilmu mukasyafah, ilmu-ilmu kasyaf. Tapi kalau kita sudah mempelajari ilmu-ilmu untuk menghilangkan sifat-sifat tercela pada diri kita, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, ya. Kalau sudah kita beres mempelajari, ya, mengobati, menyembuhkan, bahkan membuangnya, boleh kita mempelajari ilmu kasyaf, ya, ilmu-ilmu yang lain boleh. Tapi kalau masih bercokol penyakit-penyakit hati, aib-aib yang ada pada diri kita, jangan. Karena memperbaiki diri sendiri itu lebih hebat dari mempelajari yang tadi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Alhamdulillah, ya, ringkasan hikmah yang ke-32 ini telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Mari kita sibuk memperbaiki, melihat pada diri kita aib-aib apa, ya, penyakit-penyakit batinnya apa, kita obati kepada guru-guru yang bisa mengobati. Karena, ya, penyakit batin atau aib-aib diri, lembut yang ada pada diri kita hanya bisa diobati oleh guru-guru batin, ya, guru-guru yang memang sudah paham, ya, membimbing kita mengetahui yang batin-batin itu, ya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.